Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita sampai pada hakim yang terakhir dalam kitab Hakim-Hakim. Tetap bersemangat karena ini adalah bagian yang paling menarik dari kitab Hakim-Hakim. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar bahwa seperti para hakim yang juga adalah manusia, kami pun penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon anugerah Engkau memberikan kesadaran kepada kami untuk berwaspada dalam kehidupan kami dan selalu mengandalkan Engkau. Menaruh kepercayaan dan harapan kami sepenuh hanya kepada Engkau. Ini doa kami, mohon pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah sampai pada hakim yang ke-12. Jadi menurut kitab Hakim-Hakim, yang pertama adalah Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, dan Barak, Gideon, Tola, Yair, Yeftah, Ibsan, Edon, Elon, Abdon, dan Simson. Ya, paling banyak 4 pasal dari 20 pasal dari kitab Hakim-Hakim membahas tentang Simson, seorang yang tokoh yang mungkin paling suka diceritakan oleh guru sekolah minggu karena bahannya banyak. Ya, bisa berseri. Nah, kita pun akan coba melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehidupan hakim yang ke-12 ini dalam kitab Hakim-Hakim, mulai pasal 13 sampai 16. Jadi ada 4 pasal yang kita akan bahas, tapi hanya 2 pasal saja. Saya tergoda untuk menyelesaikan 4 langsung, tetapi sadar bahwa ini adalah pemahaman Alkitab, ya, yang lebih menekankan pada pemahaman secara runut dan bukan topikal, gitu ya, bukan secara tema Gideon gitu, bukan, tetapi mari kita bahas di pasal 13 dan 14. Lahirnya Simson. Ayat yang pertama, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah, ini adalah catatan ketujuh, di mana dikatakan orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebelumnya ada pernyataan ini, tetapi belum masuk ke dalam hakim. Nah, begitu mengawali seorang hakim yang dimulai dengan perkataan orang Israel kembali melakukan ya siklusnya, melakukan yang jahat. Nah, itu yang ke-7 kali. Jadi, bagian terakhir dari hakim, yaitu Simson, itu menyatakan diawali dengan jatuhnya kembali orang Israel dalam penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyukai kembali dewa-dewi yang ada patungnya. Terlihat mereka bisa sembah dan mereka bisa nampaknya layani. Tetapi selalu begitu mereka meninggalkan Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka. Jadi Tuhan menghukum mereka karena Tuhan sudah ingatkan. Ada berkat, ada kutuk. Berkat ketika mereka sungguh-sungguh memperhatikan dengan teliti, dengan bertanggung jawab apa yang menjadi peraturan ketetapan dari Tuhan. Tetapi ketika meninggalkan, menyimpang, tidak melakukan, bahkan menyembah berhala, maka yang mereka terima adalah kutuk. Begitulah Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah, orang Filistin ini bukanlah penduduk asli dari Kanaan, dari wilayah Palestina pada masa itu ya. Orang Filistin lebih berasal dari Eropa.
antara Italia dan Turki ada laut yang, eee, Aegean Sea, ya. Di situ ada tempatnya Filistin awalnya. Nenek moyang mereka di situ, kemudian mereka adalah pelaut yang tangguh, kemudian mereka mencoba mencoba untuk menguasai Mesir, tetapi mereka kalah, mereka lari ke daerah Mediterania yang berbatasan dengan Palestina, ya, tempat di mana orang Israel, tanah perjanjian itu, jadi di dekat laut Mediterania, Laut Tengah. Mereka berdiam di sana, ada beberapa kota yang mereka kuasai dan mereka menjadikan itu markas mereka. Mereka adalah orang-orang yang kuat, besar, tangguh, dan kalau kita ingat musuhnya Daud, pertama kali orang Filistin, ya adalah orang raksasa. Nah itu kita lihat di sini, mereka menindas orang Israel 40 tahun lamanya. Ini adalah penindasan terlama dari kitab Hakim-Hakim, di mana Simson kemudian dibangkitkan oleh Tuhan untuk membela bangsanya. Itu adalah penindasan yang paling lama. Tuhan selalu mengingat, ya, batasnya 40 tahun. Ya, tidak di situ dikatakan di ayat yang kedua, tidak dikatakan bahwa mereka bertobat, mereka menjauhkan diri dari penyembahan berhala sehingga Tuhan menolong, tidak. Tetapi langsung ini inisiatif Tuhan. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, suku Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul dan tidak beranak. Nah, jadi kita tahu ada seorang atau suami istri yang mendapat perhatian di awal pasal 13 ini. Dan malaikat Tuhan, ya, man, uh, malak ya, malak Yahweh. Jadi malaikat Tuhan, M-nya huruf besar, Tuhan huruf besar, banyak terjemahan yang menyatakan itu diberi huruf kapital untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah penyataan Tuhan sendiri, menyatakan diri. Juga bisa dikatakan itu adalah Kristofani, Kristus yang menyatakan diri. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, hanya perempuan ya, dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, malaikat Tuhan ini datang kepada istri dari Manoah. Tidak bersama dengan Manoah, jadi secara pribadi, malaikat Tuhan ini menyatakan, engkau akan melahirkan anak. Mirip ya, kalau kita di masa Natal kita dengarkan, oh Maria akan Zakaria, Elizabeth akan mengandung, itu juga mandul, akan melahirkan anak. Zakaria tidak percaya. Kemudian datang kepada perawan Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Dan ini berbeda. Ini berbeda karena Manoah adalah suami dari perempuan yang dikatakan ini. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan terkena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Mengenai Nazir Allah, orang yang bersumpah untuk melakukan mengabdikan diri dalam jangka waktu tertentu, biasanya 100 hari atau 1 bulan, itu di dalam Bilangan pasal 6, dari awal itu dikatakan, ya, Bilangan pasal yang ke-6.
Nah, hukum mengenai kenasiran. Jadi jika ada orang yang ingin mendedikasikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam jangka waktu tertentu, maka dia akan melakukan, menjauhkan diri dari anggur anggur yang benar-benar buah, sari anggur, semua yang berkaitan dengan anggur sampai kepada, minuman anggur yang bisa memabukkan. Ya, itu dimaksudkan maknanya adalah anggur adalah lambang dari sukacita. Orang suka sekali makan anggur yang manis, yang menyegarkan. Nah, anggur itu menjadi penyegar, pemberi semangat dengan menjauhkan diri dari anggur yang secara duniawi dikonsumsi oleh orang, maka tujuan dari nasir Allah, mengapa Tuhan memberikan hukum mengenai nasir Allah di Bilangan pasal 6 itu supaya sepenuhnya sumber sukacita, kesegaran, kenikmatan itu dari Tuhan saja. Jadi dalam waktu tertentu tidak ada yang lain yang lebih utama yang bisa dinikmati daripada Tuhan sendiri. Dan catatannya yang lain adalah tidak boleh memotong rambut. Merapikan tidak boleh selama masa nasir itu terpenuhi, baru setelah itu boleh potong dirapikan kembali. Dan tidak boleh menyentuh mayat, mayat manusia. Itu dikatakan di dalam Bilangan pasal 6. Jadi, nasir Allah harus sungguh-sungguh menjaga, mendedikasikan sepenuh waktu, sepenuh hidup, walaupun hanya dalam masa tertentu. Tetapi dalam hal Simpson, malaikat Tuhan itu sudah memberikan uh, sabdanya mulai sejak dalam kandungan. Jadi yang harus menjaga diri mulai dari ibunya. Ya, ibu dari Simpson ini tidak boleh minum anggur dan segala sesuatu yang berkaitan dengan um, minuman yang memabukkan, makanan yang memabukkan, kemudian menjaga diri, tidak boleh makan makanan yang haram, dan semua dijaga. Hidup di dalam kekudusan. Itu yang malaikat itu katakan kepada istri dari Manoah. Tidak boleh kena pisau cukur nanti anak ini. Jadi dikatakan di sini ya, sebab dari sejak kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan seterusnya, seumur hidupnya, nanti kita akan lihat. Nah, selesai menyampaikan pesan itu, malaikat Tuhan meninggalkan istri dari Manoah. Sang perempuan ini langsung segera mencari suaminya, Manoah, dan menceritakan apa yang terjadi. Kata-katanya bagus sekali. Kata-katanya bagus sekali. Telah datang kepadaku seorang abdi Allah. Nah, abdi Allah ini di dalam bahasa aslinya adalah seorang yang berasal dari Allah. A man of God. A man of God. Itu di dalam versi bahasa Inggris hampir semuanya menerjemahkan a man of God. Seorang yang berasal dari Allah. Di sini diterjemahkan abdi Allah. Ya. Yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Jadi, perempuan ini bisa merasakan, bisa menyadari wibawa, otoritas, um, vibe, apa ya istilah sekarang ini, auranya itu adalah aura ilahi yang dia bisa rasakan dengan kepekaan dia sebagai seorang wanita mungkin, walaupun tidak sepenuhnya karena gender, karena jenis kelamin wanita lebih peka, belum tentu juga, tetapi dalam hal ini, ya, dia bisa mengatakan, itu malaikat Allah, malak Elohim. Ya, jadi dia bisa menyatakan, merasakan kehadiran Tuhan itu.
Berbeda dengan Manoah. Nanti kita lihat, amat menakutkan. Jadi manusia yang berdosa ketika melihat dimensi yang berbeda, dimensi rohani di mana ada makhluk ilahi, apalagi ini adalah malaikat Tuhan dalam huruf besar, maka itu sangat menggentarkan. Ketika malaikat itu berkata kepada perempuan ini, dia tidak menjawab. Mungkin karena terlalu takjub, terlalu gentar, shock, gitu ya. Mendadak sekali kedatangan dan pesannya. Jadi dia sungguh-sungguh katakan kepada suaminya, amat menakutkan, menggentarkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan juga tidak diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, nah yang tadi diulang, engkau akan mengandung, dan anak ini akan menjadi Nazir Allah, harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan. Nah, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, kepada Yahweh, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah, a man of God, yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Bagus, sebagai kepala keluarga, Manoah merasakan bahwa, aduh, tanggung jawabnya besar. Dia masih merasa bahwa abdi Allah, a man, sungguh-sungguh adalah manusia, mungkin nabi, ya, yang diutus. Dia tidak dengan detail mendengar kata-kata dari istrinya seperti malaikat, ya, seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tetapi mungkin didorong oleh uh, rasa penasaran dan sebagian juga um, penasaran, ya, kenapa datangnya kepada istri? Kenapa bukan pada saya, kepala keluarga, tapi juga tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Bayangkan 40 tahun dalam penindasan orang Filistin. Aduh, keberatnya seperti apa, itu mereka sungguh-sungguh menantikan pembebas. Karena mereka sudah tahu itu adalah zaman hakim-hakim. Oh, ada 11 hakim yang sudah Tuhan munculkan. Nah, mereka menanti-nanti. Ketika Manoah diberitahu oleh istrinya diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa nanti anak mereka akan menjadi pembebas dari tangan orang Filistin, dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, maka dia sungguh-sungguh meluap dan langsung berdoa. Bagus, ya, berdoa. Tuhan, please, datangkan kembali abdi Allah itu, supaya kami mengetahui apa yang harus kami perbuat, bagaimana kami mempersiapkan dia sebaik mungkin. Mulai dari masa kehamilan ini, kami akan melakukan, mendoakan mungkin hal yang terbaik. Karena dari merekalah akan muncul hakim itu. Ya, dari suku Dan belum pernah ada yang muncul sebagai hakim. Karena itu harapan itu besar, dan kemudian Manoah memohon. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Ya, Tuhan suka. Ini permohonan yang baik. Karena biasanya orang tua itu mempunyai bayangan, anak saya akan jadikan, karena orang tuanya mungkin pemain musik, maka dia sudah rancangkan, kalau anak ini lahir, anak ini dari kecil akan dididik, dilatih di dalam kesenian musik, atau orang tuanya seorang atlet, suka berolahraga, maka anak ini dari kecil sudah diajak berolahraga. Jadi sudah ada keinginan, ekspektasi yang orang tua berikan kepada anak. Mau dikatakan itu diwariskan atau bahkan bisa menjadi beban, tekanan bagi si anak kalau dia tidak suka main musik, hanya sekedar ya karena dipaksa saja, padahal hatinya lebih suka main bola, atau dipaksa main bola padahal hatinya suka
Main musik, nah itu akan terjadi konflik di dalam. Bukan bukan dengan sukacita anak itu akhirnya memenuhi harapan dari orang tua, tetapi malah menjadi beban. Manoah bagus sekali. Tuhan, Engkau punya rencana baik, terima kasih, luar biasa. Memakai kami, orang sederhana yang tidak terkenal, untuk menjadi saluran. Tetapi, please, bagaimana caranya? Please, datanglah lagi. Nah, Tuhan mendengar permohonan yang baik itu, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Mungkin Manoah, katakanlah mungkin adalah hmm, tukang kayu misalnya, maka dia akan berpikir akan mewariskan industri perkayuannya kepada anaknya kalau dia punya bidang itu atau apapun. Jadi ketika dia berdoa, Tuhan silahkan anak ini menjadi seperti yang Engkau mau. Nah, Tuhan senang. Maka malaikat Tuhan, malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu. Yang didatangi perempuan lagi ya. Bukan karena malaikat lebih suka perempuan, bukan. Kata-kata berikutnya mengingatkan kita pada sesuatu. Malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang. Dan ketika Manoah, suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Jadi kembali dalam kesendirian, istri dari Manoah duduk. Nah, kata duduk ini bisa bermakna biasa, ya duduk aja di padang, ya duduk di padang. Apakah duduknya sambil bekerja karena dia harus menyiapkan makanan buat mereka berdua, mereka belum punya anak, tidak punya anak, ya mandul, atau mungkin ada keluarga yang lain, jadi dia melakukan sesuatu tugas seorang istri sambil duduk. Nah, kata duduk ini mengingatkan saya pada ketika Yesus datang ke rumah Lazarus. Marta dengan sangat sibuk melayani Yesus dengan murid-muridnya, sementara Maria duduk mendengar. Yesus lebih menarik karena persiapan itu sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Ada sudah persiapan, tinggal melakukan menghidangkan mungkin ya menambah atau mengatur. Nah, tetapi karena Yesus datang dan bersabda, berkisah kabar yang baik, maka itu jauh lebih menarik bagi Maria. Sampai Marta menyesali adiknya, Tuhan, jangan biarkan adikku santai sekali, gitu ya. Aku sibuk sekali. Tetapi Tuhan katakan dia sudah memilih bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar. Itu jauh lebih baik. Nah, istri dari Manoah juga bisa merasakan kehadiran seorang pribadi yang ilahi. Oleh sebab itu, malaikat itu datang kepada dia, tidak bersama dengan Manoah. Kemudian ketika um, melihat malaikat itu datang lagi, wah, tanpa bicara apa-apa, tanpa permisi pada malaikat itu, dia langsung lari. Segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Artinya, dia ajak, ayo kamu mau ketemu kan? Ini, dia ada lagi. Nah, lalu segeralah Manoah mengikuti istrinya. Sampai kepada orang itu berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Ya, bahasa mereka mungkin memang begitu ya. Budaya mereka perempuan, ya dikatakan perempuan, bukan pada istriku, bukan pada perempuan ini, engkaukah orang. Jadi seolah-olah ya Manoah tidak merasakan hal yang ilahi, yang ada aura yang berbeda dari manusia biasa. Nampaknya begitu. Jawabnya benar.
Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Wah, ini kalau ini sudah agak berbeda ya dari permintaan tadi ya. Bagaimana cara kami mendidiknya sekarang beda. Bagaimana cara hidup anak itu dan tingkah lakunya. Lupa bahwa dia minta sebenarnya kedatangan abdi Allah itu untuk mendidik mereka. Tapi karena rasa penasarannya sudah sampai di ubun-ubun, dia langsung bertanya, nanti dia jadi apa? Apa yang akan dia lakukan? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri dari semua yang kukatakan kepadanya, ya, menjauhkan dari anggur dan semua yang memabukkan dan tidak boleh ada pisau cukur yang mengenai rambut dari anak ini. Lalu Manoah berkata, perkenanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Ini menunjukkan sebuah apresiasi karena mereka bersuka cita sekali. Wow, dari sekian banyak orang tua di Israel yang dipilih adalah mereka yang akan mempunyai anak yang nanti akan menjadi pembebas, hakim bagi seluruh Israel. Itu adalah sebuah kebanggaan dan sukacita yang jadi dia ingin menyatakan ke syukurnya, kegembiraannya kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada abdi Allah ini. Anak kambing akan diolah, tetapi malaikat itu menjawab, tidak usah, ya sekalipun engkau, ya maksudnya sekalipun engkau menyiapkan, aku tidak akan makan. Tapi jika engkau ingin mengolah, jadikan itu korban bakaran, persembahkan itu kepada Tuhan, bukan kepada malaikat, karena itu hanya utusan yang menyampaikan pesan kepada Tuhan. Tapi nanti kita lihat malaikat ini sangat istimewa. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Sekali lagi, kepekaan ya Manoah kepada sang abdi Allah ini begitu rendah. Tidak seperti istrinya yang sering duduk. Nah, mungkin duduk itu adalah duduk merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon pembebas selama 40 tahun. Wanita, perempuan memang lebih peka ya dengan kebutuhan dan apa yang terjadi di lingkungannya. Manoah tidak begitu peka dalam hal ini. Jadi dia masih tidak tahu bahwa dia itu malaikat Tuhan. Maksudnya utusan ilahi yang spiritual, yang rohani. Dari dimensi yang berbeda, masih dianggap ini orang biasa, ya nabi. Kemudian berkatalah Manoah, bertanya ya, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Masih dalam cara berpikir orang-orang yang suka menyembah berhala ya. Padahal sudah dikatakan ini adalah malaikat Yahweh. Jadi Tuhan Yahweh sendiri yang memberikan rencananya. Pesan itu berisi rencana Tuhan akan membebaskan umatnya melalui anak mereka. Jadi ingin mengidolakan dari pribadi yang utusan ini namanya siapa? Jawabannya istimewa. Tetapi jawab malaikat itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Bukankah nama itu ajaib? Namaku ajaib, wonderful. Mengingatkan kita Yesaya 9, sebab seorang anak diberikan kepada kita. Seorang putra akan lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan dia akan disebut
menyatakan orang ajaib, penasehat, Bapa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ajaib. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, kata ajaib itu adalah sebuah kata benda, bukan kata sifat. Ya, seperti uh, penasehat ajaib, wonderful counselor. Wonderful-nya itu adalah adjektif, kata sifat yang menjelaskan bahwa ada konselor, penasehat yang ajaib. Tetapi di dalam bahasa aslinya, kata ajaib itu adalah kata benda. Jadi ajaib. Nah, counselor-nya sendiri, penasehatnya, itu justru kata kerja. Itu kita akan bahas ketika kita sampai di sana, tetapi menarik sekali, malaikat ini juga mengatakan, kalau Yesaya itu menubuatkan Mesias yang akan lahir, seorang anak, seorang putra, lambang pemerintahan, dan namanya adalah ajaib. Malaikat itu pun berkata, bukankah nama itu ajaib? Engkau bertanya namaku ajaib. Menunjukkan, ya itulah sebabnya penafsiran beberapa penafsiran mengatakan bahwa ini adalah Kristofani. Kristuslah yang hadir, yang menyatakan diri di dalam perjanjian lama kepada keluarga ini. Sesudah itu Manoah mengambil persembahan yang tadi dia katakan seekor anak kambing, dia olah dan kemudian dia persembahkan, dan ketika disajikan sebagai korban bakaran di atas mezbah batu, diperbuatnyalah keajaiban. Malaikat itu melakukan keajaiban, sementara Manoah dan istri memandanginya, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sesuatu yang menakjubkan terjadi. Itu sedang api korban bakaran, anak kambing yang sudah diolah, ada kayu bakar yang membakar olahan dari anak kambing itu, apinya membakar dan menjilat ke atas, malaikat itu naik melalui api dan naik ke atas. Wow, itu sungguh-sungguh peristiwa yang ajaib, supranatural. Itu membuat mereka sujud dengan muka sampai ke tanah. Baru saat itu Manoah tahu bahwa yang di hadapannya bukan orang. Orang tidak mungkin naik ke atas mezbah, kemudian terbang ke langit di tengah api yang sedang membakar persembahan korban bakaran itu. Begitu juga istrinya pastilah tidak menduga sampai sedemikian rupa malaikat Tuhan ini menyatakan keajaibannya. Ajaib kan namanya, nama yang wonderful gitu. Dan yang dilakukan juga wonderful. Setelah tidak nampak lagi, maka takutlah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Panik ya, si Manoah berkata kepada istri, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Kepanikan yang manusiawi yang mengatasi logika akal sehat dia. Wah, kita sudah melihat Allah, kita pasti mati. Padahal pesan dari malaikat itu diceritakan oleh istrinya ya, istrinya jauh lebih dewasa, lebih paham itu. Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Kalau kita mati, anak itu lahir dari siapa? Bagus sekali jawaban dari perempuan ini ya.
mengingatkan kita dalam banyak hal. Mari kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan, tidak cepat panik, tidak cepat bereaksi, meledak perasaan kita. Apakah itu ketakutan, apakah itu kemarahan, emosi-emosi yang kuat, mari kita jaga. Kalau memang Tuhan itu berkenan memakai Manoah dan istrinya menjadi saluran, sehingga saluran berkat Tuhan, sehingga orang Israel bisa dibebaskan dari penindasan Filistin melalui anaknya, dan itu sudah dinyatakan dengan persembahan itu diterima. Maka malaikat itu naik melalui persembahan itu, artinya persembahan itu diperkenan oleh Tuhan. Kalau memang mau mati, nggak usah repot-repot dari awal, sudah dibasmi. Selesai, titik. Tidak perlu ada cerita sampai satu pasal ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Simson itu dekat dengan kata Ibrani, kata asli dari bahasa asli dari Perjanjian Lama, um, yang artinya adalah matahari atau cahaya matahari. Kalau orang Indonesia memberikan nama anaknya Surya. Nah, itu dia. Jadi Simpson itu mirip dengan nama kita Surya. Wah, cahaya matahari atau seperti matahari bersinar terang, bercahaya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Tuhan memang sudah merencanakan. Dan itulah yang Tuhan wujudkan dalam anak ini. Anak itu dari sejak kandungan sudah dikuduskan, dipisahkan menjadi nasir. Artinya dipisahkan dari dunia, didedikasikan untuk Tuhan. Apalagi ini adalah nasir seumur hidup dari kandungan sampai pada kematiannya. Maka Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Nah, ini yang pertama kali. Menarik. Hanya di dalam kehidupan Simpson saja, roh Tuhan memakai dia. Sampai 4 kali. Ada 4 ayat yang menyatakan bahwa roh Tuhan menggerakkan dia atau menguasai dia. Nah, itu sampai 4 kali. Yang lain hanya sekali-sekali atau malah tidak ada sama sekali. Jadi kita melihat di sini, bolehlah ini dikatakan puncak dari kitab Hakim-Hakim. Setuju. 4 pasal yang hampir terakhir, namun itu berisi sesuatu yang menakjubkan. Menakjubkan dalam banyak hal. Karena kita lihat setelah itu, betapa kita sadar bahwa pribadi dari Simpson itu adalah pribadi yang penuh dengan celah, penuh dengan kelemahan, sangat manusiawi. Artinya manusiawinya itu artinya punya banyak kelemahan. Ya, bukan sejak lahir sudah dipisahkan, sudah dikhususkan, terus dia menjadi orang yang saleh, yang hidupnya terangkat dari dunia, selalu yang diperbuatnya baik dan benar dan kudus. Jauh dari itu. Itulah yang menjadi keistimewaan dari Allah kita. Tuhan memakai orang yang biasa, tetapi dengan tujuannya untuk kemuliaannya saja, maka Tuhan memakai, maka roh Tuhan menguasai, menggerakkan, memberikan kekuatan. Nah, Simpson terkenal dengan kekuatannya. Agak sering juga penekanan itu jadi bergeser. Wah, begitu teringat nama Simpson, dalam bahasa Inggrisnya Samson,
maka kita langsung ingat kekuatannya luar biasa. Padahal kekuatan sesungguhnya adalah dari Roh Tuhan yang menggerakkan, yang menguasai, memberikan kekuatan kepada Simpson, bukan dari dirinya. Maka saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Simpson itu orangnya biasa, bukan orang yang atlet binaraga seperti itu ya, atlet angkat berat atau juara dari um, gulat atau juara karate, orang yang paling hebat. Um, um, Kalau dia warnanya hijau, maka dia pantas disebut Hulk. Ya, orang-orang yang hebat dengan otot yang masif. Ada yang menafsirkan bahwa dia orang biasa, tetapi ketika Roh Tuhan menghinggapi dia, maka kekuatannya sungguh-sungguh bukan dari fisiknya, tetapi dari Tuhan. Nah, saya tidak ingin itu menjadi polemik ya, karena penggambaran, jika Bapak Ibu Saudara melihat search di Google ya, coba image-nya gimana, gambarnya gimana. Wah, pasti orang yang besar-besar, kuat-kuat, seperti yang ada di belakang saya ini. Gambaran dari Simpson yang bicepnya, tricepnya, otot-ototnya, ya luar biasa, menjadi idola. Di pasal 14 mulai kita lihat celahnya dan makin lama makin besar kelemahan itu, makin berat masalahnya ya. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Hanya dari satu kalimat pendek ini, ya kita tidak tahu karena Alkitab tidak menuliskan dengan detail melihatnya itu seperti apa sih. Dan gadis Filistin itu bagaimana sehingga dia hanya dengan melihat saja. Ayat 2, ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku. Wah, hanya dengan melihat, betul ya kalau ada peribahasa dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, ya. Cinta pada pandangan yang pertama. Lagunya dari zaman dahulu kala sampai zaman kini ada lagu-lagu yang mengisahkan tentang cinta pada pandangan pertama. Ya, apa yang dilihat ya, sehingga dia langsung terpikat. Hatinya jatuh, langsung melekat pada gadis Filistin itu. Dan dia langsung pulang minta orang tuanya, karena dari pihak laki-laki, melamar, meminang, dan menjadikan gadis itu istrinya. Bayangkan dari apakah ini cinta pandangan pertama atau bukan cinta sebenarnya. Hawa nafsu dari pandangan pertama. Entah apa yang dipakai, entah gaya apa, sehingga perempuan itu begitu memikat Simpson. Nah, mengenai bagian ini, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, itu juga dikatakan anak-anak orang dunia itu menarik begitu cantik, ya, sehingga anak-anak Allah terpikat dan mengawini perempuan-perempuan, anak-anak perempuan dunia itu. Sehingga terjadilah pernikahan campuran. Dan itu yang sudah diingatkan dari awal. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Orang tuanya, ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah
di antara perempuan, di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, jadi dalam kaum Manoah, tidak adakah, atau dari suku Dan tidak adakah, atau di antara seluruh bangsa kita dari 11 suku yang lain, tidak adakah seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Orang tuanya tahu benar bahwa sunat itu adalah sebuah perjanjian Allah dan orang Israel, Abraham pada saat itu. Tanda dari perjanjian itu adalah sunat. Jadi kalau dikatakan tidak bersunat, itu artinya mereka bukanlah orang yang ada di dalam perjanjian dengan Yahweh, dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah ingatkan berulang-ulang di dalam Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai yang keempat. Janganlah engkau kawin mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Ini firman Tuhan. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tegas ya, dan itu sudah disampaikan. Orang tuanya sudah melihat Tuhan Allah sendiri dengan mata mereka. Hal yang ajaib sudah mereka lihat dan mereka gentar. Sehingga dari sejak dalam kandungan sampai dengan ini besar, berarti sudah dewasa, Simpson sudah dewasa, bisa boleh saatnya untuk mencari pasangan hidup, iya, tetapi Manoah dan istrinya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukanlah orang yang di luar perjanjian itu. Jangan, harus orang yang di dalam perjanjian. Sekalipun itu lain suku, jauh lebih baik. Karena lain suku masih di dalam 12 suku Israel, itu berarti semuanya ada di dalam perjanjian. Anak keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan kalau orang Filistin udah beda jauh. Nah, tetapi jawab Simpson, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Wow, jawaban apa ini? Jawaban yang sangat tidak pantas dari seorang anak. Seolah-olah ya, ini memerintah ayahnya. Entah apakah ayah ibunya memanjakan dia sedemikian rupa karena mendambakan seorang pembebas. Bayangkan 4 dasawarsa, satu generasi berada di bawah penindasan orang Filistin. Ketika Tuhan mau membebaskan dengan anak mereka, maka anak ini menjadi anak yang istimewa luar biasa. Tetapi itu juga tidak mendidik. Ya, tidak benar, ambillah dia, sebab dia kusukai. Dan berikutnya, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Akhirnya orang tuanya menurut ya di ayat berikutnya. Tetapi nah ini ayat yang ke pasal 14 ayat yang keempat ini, mari kita melihat dari sudut pandang yang benar. Jangan sampai kita, oh berarti boleh. Karena Tuhan memberikan Simpson itu untuk membebaskan penindasan orang Filistin. Jadi dia memang harus cari gara-gara. Itu benar, itu Alkitabiah yang dikatakan di ayat ini, tetapi tidak sebenarnya, tidak dengan cara menikahi perempuan Filistin. Itu benar-benar adalah kehendak bebas dari Simpson yang
itu tadi dari mata turun ke hati. Cinta atau hawa nafsu pada pandangan pertama. Dan itu tidak berkenan. Pastilah karena firman Tuhan tidak akan berkontradiksi. Tuhan tidak dari Ulangan tadi ya, Ulangan pasal 7 kita sudah tahu bahwa bukanlah kehendak Tuhan Simpson menikahi gadis dari Filistin ini. Pasti tidak. Simpson memang harus cari gara-gara benar, tapi tidak dengan cara itu. Saya yakin bukan dengan cara itu, karena kalau dengan cara itu, maka kita akan melihat sebuah kontradiksi ya. Tuhan menyuruh begini, tapi Tuhan membolehkan ini. Tidak, Tuhan tidak membolehkan ini. Ini benar-benar adalah kehendak bebasnya Simpson, hawa nafsunya. Kita lihat sekarang kelemahan dia adalah dalam hal wanita, perempuan. Mudah sekali, dan beberapa dalam 3 pasal selanjutnya kita lihat betapa dia kelemahan itu dimanfaatkan dan hidupnya hancur karena perempuan. Dia sendiri yang memilih itu, padahal saya yakin Tuhan punya banyak cara Simpson ini bisa cari gara-gara. Nggak harus dengan mengawini gadis Filistin itu. Mari kita melihat dari perspektif yang benar. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Jadi orang tuanya, menurut ya, orang tuanya diperintah oleh Simpson ini, dan mereka menurut. Apakah ini juga kehendak Tuhan? Oh, orang tua harus memegang prinsip firman Tuhan. Mendidik bukan berarti memanjakan. Sama sekali beda jauh. Membiarkan dosa, padahal dia sudah dikhususkan bagi Tuhan, dikuduskan. Nah, tidak boleh sesuatu yang haram, makan aja tidak boleh. Sekarang di luar perjanjian, bukankah itu haram? Tetapi ya, mereka ikut saja apa maunya Simpson, karena ini anak istimewa. Pada waktu itu berkuasalah, sebelumnya, ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna, mereka melalui kebun-kebun anggur, itu daerah yang luas dengan perkebunan anggur, dan tadi sudah dikatakan bahwa jauhkan bagi ibunya ya, mama dari Simpson ini, menjauhkan diri dari minuman anggur atau sesuatu yang memabukkan. Dan di dalam Bilangan 6 itu juga dikatakan, tidak boleh seorang nazir Allah itu makan anggurnya, buahnya, minum airnya, atau fermentasinya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan anggur tidak boleh. Jadi Simpson sedang apa di kebun anggur itu ya? Ya, kita tidak melihat secara negatif, tetapi nampaknya Simpson, apakah dia menikmati suasana, jadi dia lebih santai jalannya, atau kebalikannya, karena dia masih muda dan kuat, dia sudah bersemangat sekali ingin berjumpa dengan wanita idamannya, dia berjalan terlalu cepat, sehingga orang tuanya tertinggal di belakang. Orang tuaku tahu jalan, entah yang manapun, tetapi ketika sampai di kebun anggur, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Singa muda menunjukkan ke puncak dari kejayaan singa itu pada masa mudanya. Dia sudah berlatih dengan singa-singa yang lain, dia sudah berlatih berburu, maka kesombongan yang paling puncak dari singa adalah di masa mudanya. Dan auman singa itulah yang membuat singa itu dijuluki Raja Hutan. Karena ketika dia mengaum, gelombang suaranya itu sedemikian rupa sehingga seluruh hutan mendengar. Luar biasa. Sistem persuaraan dari singa ini
Luar biasa Tuhan ciptakan sehingga sampai jarak kilometer suara auman singa itu terdengar. Apalagi kalau dekat. Jadi kalau dekat auman singa itu menggetarkan jantung musuh yang ada di depannya. Jadi musuh itu mentalnya sudah remuk redam ketika mendengar auman. Mungkin lebih kuat, harimau lebih kuat dari singa. Ya, secara kalau kita lihat sains dari ilmu pengetahuan, harimau kemudian mau bilang kuda nil, wah rahangnya, buaya, rahangnya jauh lebih kuat daripada singa. Tetapi yang membuat orang atau binatang lain kecut hatinya di depan singa adalah aumannya. Nah, auman itu saya yakin terdengar juga oleh orang tuanya, tetapi apa yang terjadi, yang Simpson lakukan, itu orang tuanya tidak tahu. Pada waktu itu, nah ini yang kedua ya, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Yang tadi di akhir pasal 13, sekarang di pasal 14 ayat yang ke-6. Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Sumber kekuatan Simpson bukanlah ototnya yang masif. Bukanlah latihan dia dari kecil sampai masa mudanya itu. Bukan. Kekuatan Simpson adalah ketika roh Tuhan berkuasa atas dia. Nah, ini yang harus ditekankan. Apakah di dalam pengajaran, sekolah minggu, dalam uh, membahas Simpson, maka inilah yang seharusnya menjadi fokus. Yang ditekankan bukan Simpsonnya, tindakannya, kelemahan, kelebihannya. Yang ditekankan adalah kuasa Tuhan. Tuhan sutradaranya, Tuhan sumber dari kehidupan Simpson. Anak kambing, kenapa ada diberikan gambaran anak kambing? Nah, anak kambing itu pada zaman itu ya, mereka mudah untuk mencapik anak kambing dengan membuka lebar kaki belakang dari kambing. Jadi kambing itu, anak kambing itu dibalik di bawah, ya punggungnya di bawah, kemudian kaki belakangnya itu kedua kakinya dipisahkan selebar mungkin. Nah itu secara biologis, anatomi itu memang ketika engselnya dicabut dari tempatnya, mangkoknya, maka itu akan terpisah. Sangat mudah membunuh anak kambing. Sangat mudah. Anak ya, bukan kambing dewasa. Anak kambing. Apakah singa itu juga dicapik seperti itu? Karena engselnya tidak seperti engsel manusia yang bisa terbuka sampai ke lebar begini ya. Binatang dengan 4 kaki, maka engselnya adalah ke depan dan ke belakang. Lari, menyamping sedikit, tetapi tidak sampai itu bisa melebar seperti tangan manusia. Jadi ketika itu dibuka lebar, maka terbelahlah isi perutnya. Singa itu, kalau kita punya gambaran, mulutnya yang dibuka lebar sampai sampai ada sarang lebah. Ya, kalau kita memperhatikan Alkitab, di dalam hakim-hakim ini, maka tidak dikatakan bahwa yang dirobek itu mulutnya. Ya, bukan. Tetapi seperti anak kambing, mungkin anak kambing juga tidak dirobek mulutnya untuk membunuh, bukan. Tapi dibuka kaki belakangnya. Mungkin jika itu juga diperlakukan seperti itu oleh Simpson, karena kekuatannya luar biasa, roh Tuhan menghinggapi dia, berkuasa atas dia. Tapi roh Tuhan itu bukan yang meminta dia supaya dia mengawini gadis Filistin. Bukan, sekali lagi mari kita hati-hati.
Maka pergilah ia ke sana, oh ya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Alkitab mencatat kekuatan itu pertama di sini. Sebelumnya tidak ada demonstrasi kekuatan Simpson. Jadi kemungkinan bahwa ini adalah yang pertama sangat besar. Karena roh Tuhan berkuasa atas dia untuk menyatakan bahwa si raja hutan pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan Simpson, kuasa Tuhan. Sehingga ketika Simpson melihat kenyataan bahwa, hah, aku sekuat itu, mungkin dia juga shock ya. Ah, ah, mungkin dia tidak pernah berjumpa dengan singa sebelumnya, tetapi yang memberikan keberanian dan kekuatan adalah roh Tuhan. Sehingga ketika dia sudah selesai, peristiwa itu sudah berlalu, dia masih dalam dalam ketegangan rasanya mungkin ya, masih ada shock, ya, surprise-nya tinggi sekali. Jadi dia diam, tidak cerita kepada orang tua. Kalau biasanya anak muda melakukan sesuatu yang membanggakan, pastilah dia membanggakan diri. Pastilah, apalagi tipenya Simpson. Nanti kita lihat ya, tipe karakternya itu, wah, orang yang terbuka sekali. Sangat terbuka. Nggak kelihatan seperti abdi Allah, nasir Allah. Jadi dia masih dalam, ya, situasi itu dia tidak cerita kepada orang tuanya. Maka pergilah ia ke sana bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simpson suka padanya. Sekali lagi tidak perlu menduga-duga apa yang membuat Simpson suka ya. Gadis Eropa, ya ini dari Eropa, Filistin, memang punya keunikan dibandingkan dengan Oriental. Timur Tengah ini yang orang Yahudi, orang ya sebangsa Simpson. Jadi dia cari yang berbeda. Apakah rambutnya berwarna yang berbeda, matanya juga berbeda, posturnya berbeda, dan seterusnya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Cepat ya, dan dikatakan dia pergi ke sana. Tidak dikatakan apakah ada, oh ya, bersama dengan orang tuanya. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, jadi berangkat yang pertama mungkin untuk meminang, kemudian setelah itu uh, dalam dalam momen pinangan itu ditentukan harinya. Nah, ketika harinya tiba, dalam persiapan, dia datang bersama dengan orang tuanya, sampai di tempat di mana dia jumpa singa itu dulu, dia menyimpang, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu. Jadi singa itu sudah habis dagingnya, kulitnya juga, entah dimakan serigala, karena di kebun anggur banyak rubah-rubah. Tapi rubah-rubah itu biasanya makan, ya mereka bersarang di situ untuk makanannya ya makanan anggur gitu. Mungkin binatang pemakan bangkai sudah memakan. Jadi ada waktu sela jeda antara yang kedatangan pertama dengan ketika kedua kalinya dia mau menikah, dia lewat dan ternyata di kerangka itu ada lebah dan sarang madunya, sarang lebahnya yang banyak madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, ya, tidak takut dengan lebah, entah bagaimana caranya, dia orang yang istimewa. Dan sambil memakannya, ia berjalan terus. Ya, ada sarangnya yang dari semacam lilin, tapi yang baik untuk dikonsumsi. Dia ambil, um, madunya meleleh, ya, kemudian sarang itu tidak diceritakan. Oh, pergilah menemui ayahnya dan ibunya dan memberikan juga kepada mereka madu, sarang madu yang ada madunya itu, dan mereka memakannya. Tapi tidak diceritakan ini dari mana asalnya
Dan apa yang terjadi di situ beberapa waktu yang lalu tidak diceritakan. Ya, tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana. Kata perjamuan berarti ada pesta. Kalau ada pesta berarti ada makanan dan minuman. Kalau ada minuman yang disajikan dalam pesta pernikahan, maka pasti ada anggur. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Simpson muda, orang-orang di sana, saudara dan sahabat dari istrinya, Simpson juga orang-orang muda. Apa yang disukai orang muda? Makanan jelas, daging-daging, barbecue, minuman Fanta, Coca-Cola. Oh, dulu tidak ada. Yang ada adalah anggur. Pernikahan tanpa anggur, wow, itu acara kedukaan mungkin ya, bukan pernikahan. Karena pernikahan itu nuansanya gembira, penuh sukacita. Anggur itu juga melambangkan sukacita, kegembiraan, bahkan kalau berlebihan menjadi mabuk, lupa segala-galanya. Dan akan menyanyi terus dan akan uh, melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Lupa dengan penderitaan dan seterusnya. Ketika mereka melihat dia, orang-orang di sekitarnya, keluarga itu, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Nah, apakah memang Simpson itu badannya kekar awalnya, jadi memang dia orang yang kekar, sehingga ketika orang Filistin juga posturnya besar-besar, kekar, tapi dilihat Simpson ini, wah kayaknya cukup berbahaya nih kalau dia melakukan tindakan yang di luar, karena Filistin sedang menguasai sebagai penjajah, dan Simpson itu adalah kaum yang dijajah. Jadi kalau dia dengan badannya yang kuat itu nanti mau mencari gara-gara, maka 30 orang ini sudah disiapkan. Jadi ada ketakutan rasanya di antara mereka, keluarga dan orang kota itu, sehingga lebih baik dijaga. Kalau ada apa-apa, sudah ada 30 orang yang akan mengawasi dia, menjaga dia. Kalau dia menjadi liar, mengamuk, nah 30 ini tugasnya membereskan dia. Best man ya, pengiring laki-laki. Jadi kawan-kawan yang ikut bergembira bersama dengan mereka. Kata Samson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya dengan tepat, maka aku akan memberikan 30 kain linen yang halus. Itu kain pakaian dari para pembesar dan baju gantinya. Jadi 30 plus baju gantinya, berarti 30 juga. Karena kawan-kawannya ini ada 30 orang. Ya, kalau aku menang, kalian tidak bisa mengartikan dari teka-teki yang aku berikan, maka kamu berikan 30 ya, 30 pakaian kepadaku dengan gantinya. Tapi kalau kamu bisa menjawab, kalian bisa jawab, maka aku akan siapkan 30. Kalian masing-masing dapat satu dan gantinya, sepasang. Demikianlah tantangan itu diberikan kepada mereka dan mereka berkata, oke, kita ada 30 otak dan diberi waktu 7 hari. Dari 30 ini kita bisa tanya semua orang bijak, orang berhikmat, orang pandai, cerdik cendekia di negeri ini. Masa teka-teki dia tidak akan terjawab? Oke, kamu bilang apa? Apa teka-tekimu? Dari yang makan, keluar makanan. Jadi dari pemangsa, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Wah, seperti pantun ya, kalau di Jawa Barat, orang membuka
atau di daerah Sumatera, ya dengan pantun dan kemudian berbalas pantun. Ya, dibilang cakep, wah, tepuk tangan. Nah, ini teka-teki. Zaman mereka teka-teki. Ada 3 hari lamanya mereka tidak memberi jawab, tidak dapat memberi jawab. Jadi mereka mendesak istri dari Simson. Sudah istri, sudah dijadikan istri. Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawaban dari teka-teki itu. Kalau tidak, ya, tadi mintanya supaya membujuk, ya. Jadi mungkin awalnya baik-baik. Ayolah, rayu suamimu itu supaya jawabannya keluar, kami bisa dengar. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Wah, galakan teman-teman dari pengantin wanitanya, ya. Jadi kita tahu kualitas orang Filistin, kekejamannya orang Filistin seperti apa. Sama saudara mereka sendiri, mereka tidak peduli. Mereka bunuh, mereka bakar habis. Kalau istrinya tidak berhasil mendapatkan jawaban dari teka-teki itu, mereka merasa rugi. Kita sudah menemani dia menjadi best man, pengiring pengantin laki-laki 30 orang banyaknya. Masa sekarang kami harus keluar rugi sedemikian rupa. Lalu menangislah istri Simson sambil memeluk Simson. Nah, inilah senjata dari kaum wanita, dari istri-istri kepada suami laki-laki selama berhari-hari, terus menerus. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 15 dan 16. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris atau hujan lebat yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangannya menggenggam minyak. Artinya terus gitu ya, terus tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, tapi hujannya nggak berhenti-berhenti. Nah, seperti itu perempuan yang suka bertengkar, atau terjemahan lain perempuan yang cerewet, tidak berhenti terus mendengung gitu ya, menyalahkan Simson karena dianggap Simson itu tidak cinta pada istrinya. Masa kamu memberikan teka-teki, tapi istrimu sendiri tidak tahu jawaban teka-teki itu? Berarti kamu tidak sayang pada istri. Berarti kamu itu memang ingin mempermalukan aku dan keluargaku. Berarti kamu ini, terus tidak henti-hentinya tik-tik-tik-tik itu ya. Jadi tidak mungkin menahan angin. Kalau angin mau lewat, lewat aja. Tidak bisa ditahan. Tidak juga bisa menggenggam minyak. Jadi kalau gambaran ini memang dipraktekkan oleh istri dari Simson. Tetapi tidak dipraktekkan oleh istri-istri yang takut akan Tuhan. Setuju ya? Mereka pandai, punya cara. Orang dunia punya 1001 cara untuk memikat anak-anak Tuhan. Untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan. Tetapi wanita, istri yang cakap, yang cinta Tuhan, bersama dengan suami yang cinta Tuhan, tidak akan mengalami hujan yang tidak berhenti-henti ini. Sampai akhirnya Simson tidak kuat ya, sudah tidak kuat. Dia ceritakan akhirnya. Dia bilang pada istrinya, orang tuaku aja aku tidak kasih tahu. Masa aku harus beritahu kau? Tetapi karena hujan itu tidak berhenti-henti, maka Simson menyerah. Dan memang itulah kelemahan laki-laki.
bukan hanya kelemahan Simpson dalam hal ini ya. Dan akhirnya pada hari yang ketujuh, mereka mengatakan kepada Simpson, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Jadi mereka sudah tahu jawabannya. Si pemangsa itu adalah singa. Dan dari pemangsa yang sudah mati, ada makanan. Dari yang perkasa, singa itu, dari yang kuat, ketika dia sudah mati, kerangkanya menjadi tempat dari lebah membuat sarang dan akhirnya menghasilkan madu yang manis. Itulah jawaban dari teka-teki Simpson. Wow, dia berkata, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku. Nah, istrinya dikatakan lembu betina ya. Jadi cara pandang Simpson terhadap perempuan, perempuan itu memikat, tapi sekaligus perempuan itu adalah alat pemuas. Hanyalah sebuah properti, barang yang bisa dimanfaatkan. Dia bisa senang, selesai, ya sudah, lembu, ya kalau misalnya sudah tidak, itu ya dijadikan, ya waktu kuat dijadikan untuk membajak, kalau sudah atau untuk melahirkan anak, ber, 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 berkembang biak, kalau sudah ya sudah dipotong dimakan. Buat apa repot-repot ya? Dan dia katakan, kalau kamu tidak membajak lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Karena dia menutup mulut pada semuanya, kecuali pada istrinya. Karena itu tadi direngek-rengek terus gitu ya. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dalam pasal ini ada 2 kali. Roh Tuhan berkuasa atas dia. Artinya roh Tuhan memakai dia untuk sebuah periode waktu tertentu untuk tujuan yang sangat khusus. Tidak terus-menerus berada di dalam Simpson. Memberikan kekuatan terus-menerus, tidak. Maka kehidupannya itu di luar pimpinan dari Roh Kudus. Semau dia, tidak hormat pada orang tua, tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan sahabat-sahabatnya. Unik juga ya, dia datang bersama dengan orang tuanya dalam pesta pernikahan. Tidak ada pemuda Israel yang diajak sama sekali. Sebagai pengiring, pengantin laki-laki tidak ada. Maka ini menimbulkan banyak, kenapa ini Simpson lebih dekat sama orang Filistin daripada orang sesamanya, sesukunya, sebangsanya gitu. Dan dia lebih tertarik pada wanita lain. Dia lebih menggiurkan, lebih menggairahkan daripada yang sebangsa dia gitu ya. Dan itu kita harus hati-hati di dalam Amsal, pasal yang tentang wanita ya. 31 ayat 30. Amsal pasal yang ke-31, pasal yang terakhir, ayat yang hampir terakhir, 30, dikatakan begini, kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31 adalah mengenai istri yang bijaksana, istri yang berhikmat. Nah, gadis Filistin yang menjadi istri pertama dari Simpson pastilah bukan hanya kemolekan yang adalah bohong, dan dia cantik. Itulah yang membuat Simpson langsung terpikat pada pandangan pertama, tapi itu adalah sia-sia. Dan itu yang terjadi ketika sudah tahu bahwa dia dimanfaatkan oleh istrinya dan ke-30 kawan laki-lakinya. Roh Tuhan berkuasa atas dia, lalu pergilah dia ke Askedon, dibunuhnyalah 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, dan diberikan pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang telah memberi jawab teka-teki. Tetapi marahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya.
Jadi dia tidak mau sentuh lagi istrinya, dalam kemarahan dia membunuh. Nah, Nasir, seorang Nasir itu tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Ketika dia membunuh, dia bersentuhan nggak ya? 30 orang. 30 orang. Kalau satu orang, dua orang dari jarak jauh dilempar kapak misalnya ya, pisau, bisa membunuh orang dari jarak jauh. Tapi ini 30. Dia melawan 30 orang dengan kekuatan yang dari Tuhan, 30-nya mati. Apakah tidak bersentuhan dengan dia? Tidak adakah noda darah pada dirinya? Harusnya menurut hukum yang ada di bilangan 6, dia sudah tidak lagi menjadi nasir. Apa yang sudah dia lakukan? Mungkin dia mau menjadi nasir 1 bulan. Nah, ketika 29 hari, dia berhasil pada hari yang ke-30. Dia bersentuhan dengan mayat. Maka apa yang sudah dia dedikasikan 29 hari itu hilang sia-sia. Persembahan di awal itu sia-sia. Dia harus mulai lagi dari awal. Dia potong lagi rambutnya, seperti dari nol lagi dia mulai. Dia persembahkan lagi syarat-syarat menjadi nasir kepada Tuhan, dan kemudian dia ulangi dari awal. Kalau memang 1 bulan, maka dia ulangi dari 1 bulan itu. Dia langsung pulang ke rumah ayahnya setelah, nah karena dia pulang mendadak tanpa pamit setelah memberikan 30 pakaian linen halus dan gantinya, itu mungkin dilempar begitu ya, bayangan saya kan dalam ledakan kemarahan dia. Dia tidak peduli orang lagi, dia tidak peduli istrinya lagi, dia tidak peduli mertuanya lagi. Lempar, dia langsung pulang, dia tinggal. Bukan dia diusir, tapi dia yang memulangkan saja ya, dia pada orang tuanya. Ketika orang tuanya melihat, orang-orang di sana melihat, dan mungkin mendengar ada 30 orang menjadi korban dari Simpson karena teka-tekinya ini, mereka mungkin langsung membicarakan, wah ini gimana nih? Wah, mereka harus melakukan sesuatu, dan orang tuanya memberikan istri Simpson itu kepada pengiringnya. Mungkin salah satu dari 30 kawan yang menemani Simpson ketika 7 hari pesta pernikahan, perjamuan itu. Sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Simpson sebagai nasir Allah melakukan banyak hal yang secara kebenaran dia bertentangan sekali. Apa yang menjadi kehendaknya itu bukanlah kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tetap dengan kerinduan membebaskan orang Israel dari penindasan bangsa Filistin, maka Tuhan memakai Simpson dengan segala kelemahannya. Kalau Simpson hidup dalam kebenaran, pastilah nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melihat matinya tidak akan seperti yang setragis kematian Simpson yang dicatat di kitab Hakim-Hakim. Tetapi karena dia memuaskan, membiarkan kehendak bebasnya tanpa ada batas kebenaran, maka kehidupannya penuh dengan penderitaan. Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, penguasa satu-satunya, sebagai Raja yang memerintah, yang menjadi prioritas atas kehidupan kita, maka Roh Kudus membimbing kita. Mulai dari membuat kita menyadari keberdosaan kita, murka Tuhan yang besar, ketidakmungkinan kita mendapatkan keselamatan, sampai pada pandangan salib, di mana ada keselamatan yang besar, dan itu dibukakan, sehingga kita dengan air mata, dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan Yesus, melepaskan masa lalu, melepaskan manusia lama, hidup dalam pimpinan Roh Kudus,
maka kita hidup di dalam kebenaran. Manusia yang baru hidup dalam kekudusan. Ada buah yang nampak, ya bukan hawa nafsu lagi. Galatia pasal 5 mengkontraskan antara hidup dalam kedagingan dan hidup dalam roh. Di dalam roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat merindukan Allah Roh Kudus yang hidup, yang berkarya dalam kehidupan kami sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Akan terus bersama dengan kami, menolong kami Tuhan, memberikan kebenaran Engkau, memberikan hikmat sehingga kami tidak dengan kehendak bebas semau kami melakukan, mengisi kehidupan kami, memutuskan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bergumul dengan Engkau Tuhan, kami bergumul dengan kelemahan kami. Itulah yang membuat kami belajar untuk bersandar sepenuhnya. Firman Engkau berkuasa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memegang erat-erat firman Engkau dan terus akan menggali, mencintai, dan menerapkan dalam kehidupan kami. Menjadi berkat bagi orang lain. Ini kerinduan kami. Kami percaya Engkau memberkati semua anak-anak Engkau, Tuhan, yang belajar bersama mencintai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati.